O holy night, when God as man descended unto us to erase the stain of sin and put an end to wrath. The entire world thrills with hope on this night that gives it a Savior. My people, kneel down and await your deliverance, for Christ has come. The Redeemer is here. May the ardent light of our faith guide us all to the cradle of the infant, as in ancient times a brilliant star guided kings from the east. The King of Kings was born in a humble manger. He has broken every bond. The earth is free and heaven is open. He sees a brother where there was only a slave. His love unites those that iron had chained. Who will tell him of our gratitude? For all of us, he is born. For all of us, he suffers and dies. And for all of us, he lives again. My people, stand up. Sing of your deliverance. Shout for joy and sing praise to the Redeemer. This holy night, this night divine, come and praise his name forever. His power and glory evermore proclaim.
precious moments, special people, happy faces I can see somewhere in my memory. Christmas joys all around me, living in my memory. All of the music, all of the magic, all of the family home here with me. Oh, holy night, when God as man descended unto us to erase the stain of sin and put an end to wrath. The entire world thrills with hope on this night that gives it a Savior. My people, kneel down and await your deliverance. For Christ has come, the Redeemer is here. May the ardent light of our faith guide us all to the cradle of the infant. As in ancient times a brilliant star guided kings from the east, the King of Kings was born in a humble manger. He has broken every bond. The earth is free and heaven is open. He sees a brother where there was only a slave. His love unites those that iron had chained. Who will tell him of our gratitude? For all of us, he is born. For all of us, he suffers and dies. And for all of us, he lives again. My people, stand up. Sing of your deliverance. Shout for joy and sing praise to the Redeemer. This holy night, this night divine, come and praise his name forever. His power and glory evermore proclaim.
special people, happy faces I can see somewhere in my memory. Christmas joys all around me, living in my memory. All of the music, all of the magic, hold Shalom. Selamat Hari Natal buat kita semua, baik buat jemaat yang hadir beribadah di tempat ini maupun jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Kita tetap bersyukur meskipun masih dalam keadaan dan kondisi yang berbeda akibat pandemi COVID-19, namun sukacita Natal masih tetap kita rasakan. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita mempersiapkan diri kita menghadap Allah. Saudara-saudara, Natal yang indah berbisik, Natal yang syahdu bergema. Gema suara itu mengajak kita semua untuk bersyukur dan merenungi kasih dan kekudusan Tuhan, menjawab panggilannya dan membahanakan kidung-kidung pujian bagi Sang Juru Selamat. Dia lahir dalam kesederhanaan, namun menerangi dunia ini dari kegelapan dan membawa damai sejahtera. Mari, di bawah tuntunan tema kemuliaan Allah dalam palungan, kita membuka diri bagaikan palungan yang bersahaja, menerima datangnya Yesus Kristus di dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saat ini kami siap menerima kehadiran-Mu Tuhan. Hati kami bersedia menjadi palungan-Mu. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 100, muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah.
Jemaat Tuhan yang berbahagia dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengaku akan segala kesalahan, kelemahan dan dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, melihat apa yang terjadi hingga hari ini, ternyata masih banyak manusia belum mencerminkan kemuliaan Allah. Karena dosa telah merusak hidupnya. Lihat, dunia semakin gelap. Dunia terpoles warna kelabu karena ketidaksetiaan. Adakah kita juga termasuk di dalamnya? Oleh karena itu marilah dengan rasa penyesalan dan rasa malu kita datang menghampiri kekudusannya, datang mengakui segala perbuatan dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sebagai manusia seringkali melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak-Mu, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Kami pun mengaku kami tidak mengasihi Engkau ketika kami gagal menciptakan kerukunan dengan sesama kami. Kami tidak mengasihi Engkau ketika kami gagal menegakkan kebenaran dan keadilan. Kami tidak mengasihi Engkau ketika kami lebih mencintai cita-cita dan ambisi kami daripada memperhatikan orang lain dan mengasihi sesama kami. Ampuni dan sucikanlah kami. Tuhan, kini kami sedang merayakan kelahiran-Mu. Angkatlah kami dari kesesatan dan jurang dosa yang dalam. Melalui kisah Natal yang berulang ini, kami bawa kehidupan kami yang utuh sebagai persembahan yang hidup. Sebab oleh miskin-Mu di palungan Bethlehem, kami menjadi kaya karena memperoleh pengampunan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap lubuk hati kami. Engkau mengerti rinti dan kesah kami. Berkenanlah Engkau atas keluh dan harap kami. Berilah jalan agar kami menyadari dosa dan aib kami. Dalam kesalahan ampunilah kami, ya Tuhan. Dan dalam kekurangan lengkapilah kami terus. Mampukanlah kami untuk menjadi alat pewartaan kebaikan-Mu. Dan berilah kami keampunan untuk setia kepada kehendak-Mu. Amin. Amin. Bagaikan Bapa sayang pada anak, Tuhan pun sayang pada yang mengharap. Anugerah perjanjian yang teguh, Dia sendiri tahu betapa kita
dan bahwa kita hanyalah debu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang kadang, dengan orang kudus, kena kasih yang kekal. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 97, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 97, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya, Api menjalar di hadapannya, dan menghanguskan para lawannya sekeliling. kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi, Langit memberitakan keadilannya. dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 99. Tuhan adalah Raja dunia. Tuhan adalah Raja dunia, orang gemetar bumi pun gempar, lihat berseri tata
Kita menyiapkan hati kita, arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya di dalam kita merayakan Natal. Hari ini bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, walaupun dengan kondisi yang sangat berbeda, tetapi kita aminkan kasih Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. 3 bacaan akan dibaca hari ini dari Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Kemudian Titus 3 ayat 1 sampai 14 dan Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya marilah kita berdoa. Hari ini Tuhan bersama umat-Mu di seluruh muka bumi, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur di dalam merayakan dan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah datang ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan kami. Sekalipun saat ini kami dalam menikmati hari Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan suasana yang begitu berbeda di belahan dunia ini. Tetapi kami percaya Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam persekutuan kami. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk memahami firman-Mu hari ini, sehingga sukacita Natal tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah lahir, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan kita yang pertama pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Yesaya 62 ayat 6 sampai 12 berbunyi demikian. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin.
Jemaat yang kekasih, bacaan kedua dari Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 14. Titus 3 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan, pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kunasehati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama semusim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Senas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan kita yang ketiga dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria,
tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah Injil Yesus Kristus, kure sumanga puang. Jemaat Tuhan yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya. Baik kita berapa orang yang ada dalam gedung ini, jemaat yang beribadah di rumah masing-masing ataupun dimanapun berada saat ini, dan boleh mengikuti panduan ibadah live streaming saat ini. Di hari Natal, tanggal 25 Desember tahun 2020. 3 bacaan kita hari ini dengan penekanan pada bacaan yang terakhir yang ketiga. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kemuliaan Allah dalam palungan. Kemuliaan Allah dalam palungan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, ketika pilkada baru-baru dilaksanakan, termasuk di kampung halaman kita di Tanah Toraja dan Toraja Utara, cukup banyak warga Toraja yang pulang kampung. Baik ke Tanah Toraja maupun Toraja Utara, karena mereka akan pulang memilih sehubungan dengan status mereka sebagai penduduk di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Jadi KTP mereka masih KTP Tanah Toraja dan Toraja Utara. Ya. Cukup banyak pulang ke sana untuk memilih. Hal yang sejalan saudara-saudara ketika Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mendaftarkan semua orang pada waktu itu. Lalu semua orang pulang ke tempat asalnya untuk mendaftarkan diri. Yusuf dan Maria berangkat menuju Bethlehem, kota mereka. Karena mereka adalah keturunan Daud. Ya. Di saat mereka sampai atau tiba di sana, pada waktu itulah juga Maria menjalani persalinan atau melahirkan. Saudara-saudara, mereka mencari tempat namun tak mendapatkannya. Yang didapatkan hanyalah sebuah tempat di kandang. Ya. Sebab semua penginapan telah penuh. Injil Matius menuliskan kisah kelahiran Yesus dengan kisah para Majus yang pintar, terkemuka, lengkap dengan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Sedangkan Injil Lukas menampilkan tokoh gembala yang termarginalkan, lengkap dengan kisah tentang lampin dan palungan. Dua hal yang sedikit berbeda.
Ya. Lahirnya Yesus di Bethlehem, kota Daud adalah satu bukti tentang keberadaan Yesus sebagai Mesias, sebagaimana yang sudah dinubuatkan para nabi. Kehadiran malaikat yang berbicara kepada gembala di padang Efrata juga semakin menegaskan tentang keberadaan Yesus sebagai Mesias. Bayi yang baru lahir di Bethlehem dibaringkan di palungan lalu dibungkus lampin adalah Mesias atau juru selamat dunia. Oleh sebab itu kelahiran dalam palungan, saudara-saudara, bukanlah sebuah hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meragukan keberadaan Yesus sebagai Mesias, juru selamat. Ya. Sebaliknya, kelahiran sang Mesias dalam palungan justru menegaskan apa sesungguhnya, ya, bahwa dia mau datang dalam kehidupan manusia. Memang ada hal yang sedikit kontras, saudara-saudara, kalau kita jeli memperhatikan ini. Mesias sang raja, ya, dengan palungan, dua hal yang kontras, saudara-saudara. Kalau kita berbicara tentang raja, image kita selalu dalam kemewahan. Di rumah yang bagus, di istana, harus itu tempatnya. Ya. Sementara palungan adalah melambangkan, memperlihatkan bagaimana sesuatu yang rendah, kotor, dan hina. Karena palungan itu ada di kandang. Bagaimana mungkin itu terjadi, saudara-saudara? Hal yang kelihatannya begitu bertolak belakang. Apakah ini memang sekedar sebuah kebetulan karena penginapan penuh, atau ada maksud lain daripada Allah? Tidak mudah menjelaskan, termasuk bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mengapa konsep orang Yahudi tentang Mesias yang akan datang, juru selamat, adalah bahwa dia akan datang dalam segala kehebatannya, kemewahannya, dan kelimpahannya. Itu konsep mereka yang ada dalam pikiran mereka. Mengapa? Karena bangsa Yahudi atau orang Israel pada waktu itu sedang dalam penjajahan bangsa Romawi. Mesias artinya juru selamat. Jadi mereka berpikir yang dinantikan adalah seorang pembebas yang akan datang dengan segala kehebatannya, yang akan menaklukkan bangsa Romawi dan membebaskan mereka. Itu yang ada dalam konsep berpikir mereka. Sementara Yesus datang yang adalah Mesias, justru lahir di sebuah kandang, diletakkan dalam sebuah palungan, dibungkus dengan lampin. Hal yang sulit diterima, termasuk orang Yahudi pada waktu itu. Yesus sang juru selamat dunia lahir dalam palungan bukanlah sebuah peristiwa yang kebetulan belaka tanpa makna. Tanda yang dikemukakan oleh malaikat saat menyampaikan berita sukacita kelahiran juru selamat kepada para gembala sangat jelas. Dalam Lukas 2 ayat 12. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam
palungan. Oleh sebab itu saudara-saudara, palungan sebagai tempat lahirnya Sang Mesias Juru Selamat dunia itu, yaitu Yesus, jelas memiliki makna yang penting. Nah, dari kisah ini saudara-saudara, kita dapat menyimpulkan beberapa pesan. Pesan pertama yang mau dikatakan di situ dengan kelahiran Yesus di sebuah kandang dan dalam palungan ialah potret kemiskinan dan kepapaan. Ya, kepapaan orang yang tidak punya apa-apa. Orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, tidak memiliki rumah atau warisan harta, sekalipun itu di kampung halaman mereka sendiri. Justru karena kampungnya di sana mereka pulang saat ada pendaftaran. Ya. Tapi mereka tidak punya apa-apa. Pesan yang kedua, lampin. Kain lampin. Kain lampin itu umumnya dipahami sebagai kain bekas. Ya. Kain bekas yang sudah kusam. Ya. Yang masih bisa dipakai. Ya. Tapi umumnya hanya untuk kepentingan tertentu, ya, karena sudah barang usang. Juga termasuk untuk dipakai bagi hewan. Nah, lampin dan palungan jelas merupakan potret kemiskinan. Oleh sebab itu lahirnya Sang Mesias dalam palungan di Bethlehem adalah sebuah pesan bahwa betapa Allah bersedia hadir menjumpai manusia dalam keberadaannya yang paling hina. Ya. Manusia yang hina. Menjumpai manusia dalam kepapaannya atau dalam kemiskinannya. Itu yang mau dikatakan saudara-saudara. Jadi bukan secara kebetulan Yesus lahir di sebuah kandang dan ditempatkan dalam sebuah palungan. Tapi Tuhan punya rencana. Apa yang mau disampaikan di situ? Allah yang maha mulia, agung di surga, mau datang merendahkan diri dan menjumpai manusia dalam titik yang terendah. Kepapaan, kemiskinan. Allah menyatu dengan penderitaan dan kemiskinan umat manusia sejak lahir sampai mati. Yesus konsisten berada pada jalan ini. Ia adalah Mesias yang tidak hadir dalam kemewahan dan ragam bentuk kehebatan sebagaimana yang ada dalam benak orang Yahudi pada waktu itu. Sebaliknya, melalui penderitaan, kesederhanaannya, Yesus menegaskan betapa ia bersedia hadir menjumpai manusia dalam titik terendah hidup mereka. Ya. Kemuliaan Allah dalam palungan sungguh menjadi wujud kasih karunia dan kemurahan Allah yang luar biasa bagi dunia dan umat manusia. Oleh sebab itu bagaimana kita selaku umat Tuhan hendaknya hidup dalam kasih bagi semua orang, sebagaimana Kristus telah mengasihi manusia. Mengasihi manusia secara luar biasa. Tuhan sudah berkenan hadir dalam hidup jemaat yang syarat dengan berbagai keterbatasan dan berbagai masalah. Kehidupan kita saat ini salah satunya adalah kehidupan yang sedang terpuruk. Ya. Saudara-saudara coba renungkan sejenak dalam hati. Dalam suasana Natal ini kita melihat bangku-bangku kosong. Ya. Begitu berbeda dengan suasana perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya kan. Saya mengatakan tadi kepada
teman-teman pelayan. Kalau tahun lalu ini orang sudah bingung cari tempat. Ya, begitu penuh sesak manusia. Tapi mari kita lihat saat ini. Apa yang terjadi? Yang kita hadapi ini hanya bangku-bangku, benda mati. Syukur kita ada berapa orang yang hadir. Suasana yang begitu berbeda karena dampak virus corona. Begitu banyak orang sedang terpuruk saat ini, termasuk jatuh dalam kemiskinan. Mengapa? Oleh karena dampak virus corona, ada banyak orang termasuk warga jemaat harus kehilangan pekerjaan. Ya. Kehilangan mata pencaharian. Itu yang berbeda. Hidup manusia begitu terpuruk. Namun saudara-saudara, tema Natal tahun ini, firman Tuhan dalam Matius pasal 1 ayat 23. Immanuel. Mau menguatkan kita, mau meyakinkan kita bahwa dalam keadaan terpuruk ini, satu kekuatan kita, pengharapan kita, bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Ya. Itu yang kita syukuri. Immanuel, Allah beserta kita menghadapi sulitnya kehidupan, ya, beratnya kehidupan. Sebab dampak virus corona bukan hanya mengakibatkan masalah ekonomi, tapi betapa banyak orang telah kehilangan keluarga, ya, telah merenggut sejumlah nyawa. Ini yang membuat kita betul-betul bergumul. Berat, saudara-saudara. Karena itu aminkan. Immanuel, Allah beserta kita. Allah menyertai kita menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan masih berikan ini. Sekalipun begitu berat. Ya. Mazmur 121 ayat 1. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan. Hanya itu. Ketika kita bergumul dengan penyakit termasuk virus corona ini, ya kita tentu berharap bagaimana penanganan medis membantu kita. Tapi itu tidak cukup. Para medis sendiri, dokter pun banyak yang harus menerima kenyataan pahit. Itu artinya apa? Manusia itu terbatas. Satu-satunya pertolongan yang sungguh dan abadi adalah Tuhan sendiri. Hanya itu kekuatan kita. Kita tetap berharap bagaimana orang lain bisa membantu kita ketika kita terpuruk dalam kondisi ekonomi. Ketika kita dalam pergumulan sakit penyakit, bagaimana orang peduli kita, termasuk para medis. Tapi itu tidak cukup. Semua yang manusia lakukan begitu terbatas. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Itulah yang terutama. Seperti yang dikatakan pemazmur. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Mari saudara-saudara, menghadapi dan menjalani kehidupan sampai hari ini yang begitu sulit, begitu berat. Satu-satunya harapan kita adalah Tuhan. Dia telah datang ke dalam dunia. Yesus telah lahir dan datang menjumpai kita dalam titik yang terendah dalam segala keberadaan kita. Dia lahir
dalam sebuah palungan, dibungkus dengan lampin, pertanda bahwa Yesus yang adalah Tuhan yang mulia mau datang menjumpai kita dalam segala keberadaan kita, termasuk keadaan yang terpuruk, dalam kemiskinan, dalam pergumulan. Kemuliaan Allah dalam palungan. Selamat merayakan Natal tahun 2020. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, beban pergumulan kita entah sampai kapan, kita tidak tahu. Tapi mari dalam menjalani hidup ini kita berjalan dengan iman, terus berpengharapan dan yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita, tapi Allah menyertai kita. Immanuel. Mari bersama-sama kita akan mengucapkan atau menaikkan doa Bapa kami yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita secara khusus hari ini di hari Natal. Dan firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 berbunyi, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sambil persembahan kita berikan, kita iringi dengan pujian dari NJNE 32, di kandang Bethlehem Yesus telah lahir. Surga memuliakannya, Gloria, Gloria bagi putra dan gembala di padang mendengarkannya, turut ke Bethlehem menyembah Tuhan.
Mari kita tenang dan kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang berduka, juga mendoakan saudara-saudara kita yang dalam beban pergumulan saat ini, kelemahan tubuh, sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mari kita berdoa. Segala puji dan kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau Allah yang agung, kudus dan mulia. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, tetapi yang telah datang menjumpai kami manusia yang hina dan kotor karena dosa. Tuhan datang menjumpai kami dalam segala keberadaan kami, dalam kemiskinan dan kepapaan di hadapan Tuhan, bahwa kami hanyalah manusia yang rapuh. Tuhan, terima kasih. Semua itu Tuhan lakukan karena kasih-Mu. Engkau mau menyelamatkan kami dari kebinasaan dosa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam menikmati anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah lahir di kandang di Bethlehem, bahkan ditaruh dalam palungan. Iya Bapa, firman-Mu hari ini biarlah sungguh-sungguh menguatkan kami, menopang kami, juga dalam kondisi kami saat ini. Bagaimana banyak umat-Mu dalam menghadapi beban pergumulan ini. Dalam beban pergumulan, penderitaan, bahkan beban karena ekonomi yang terpuruk. Tapi satu hal kami imani dan aminkan Tuhan, Engkau beserta kami. Engkau menolong kami. Tuhan tidak membiarkan kami, karena pertolongan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Ya Bapa Surgawi, berkati kami segenap umat-Mu yang boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan hari ini, sekalipun dengan kondisi yang begitu berbeda, dalam situasi yang sulit. Seberapa kami yang ada di ruang gereja ini, berkati kami Tuhan, dan seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat Rama yang sedang beribadah di rumah masing-masing ataupun dimanapun mereka berada saat ini. Berkati Tuhan. Kepadamu kami bawa hidup dan kehidupan mereka, jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga terus mohonkan kasih dan segala berkat-Mu dalam pekerjaan dan perjuangan jemaat Tuhan. Apa yang mereka tekuni Tuhan, berikan mereka kekuatan. Bukakan pintu-pintu keberhasilan. Bukakan pintu-pintu berkat Tuhan. Tolong jemaat yang masih terus berjuang mencari pekerjaan, Tuhan juga tetap bukakan jalan. Mereka tidak putus asa tetapi terus berusaha dengan berpengharapan di dalam Tuhan. Sesulit apapun, kami tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan, termasuk dalam menghadapi dampak virus corona ini. Ya Allah Bapa Surgawi, kami terus berdoa juga untuk pendidikan anak-anak kami di bangku kuliah, di bangku sekolah. Berkati Tuhan agar mereka juga sukses. Jemaat yang mencari pasangan hidup, tuntun mereka, arahkan mereka sehingga mereka tetap setia kepada Yesus karena perkara ini. Orang tua kami para lansia, topang dan kuatkan mereka Tuhan. Engkaulah kekuatan dan harapan mereka. Ya Bapa Surgawi, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang boleh bersyukur, yang boleh berulang tahun, merayakan ulang tahun perkawinan, sudah boleh sembuh dari sakit, naik pangkat, lulus ujian, dan menikmati berbagai kebaikan Tuhan.
Tuhan memberkati dan menyempurnakan. Tuhan, kami juga terus mendoakan saudara-saudara kami, umat-Mu, jemaat yang dalam duka cita. Kuatkan, hiburkan mereka. Kekasih kami, Saudara Yuliana Limbong atau Linda, yang berduka atas meninggalnya ayah terkasih di Palopo. Bapak Hendrik Londa, yang berduka atas meninggalnya orang tua terkasih, Ibu Francisca Boli. Kekasih kami Bapak Alexander Bang Alino, yang berduka atas meninggalnya istri terkasih Ibu Marta Bang Alino. Kekasih kami Ibu Lince Patibang Sipi atas meninggalnya suami terkasih Bapak Penatua Yohanes Sip. Kuatkan, hiburkan mereka bersama seluruh keluarga Tuhan. Tuhan kekuatan dan penghiburan saja. Ya Bapak Surgawi, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang dalam beban pergumulan sakit di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, mengalami kelemahan tubuh. Lawat mereka Tuhan, jamah mereka. Kekasih kami Ibu Aris Landa Rembang, Eva Lantang, Bapak Lenduani Salu, Bapak Andarias Sulu, Bapak Daniel Sampai Payung, Ibu Carla Sampai Payung, Bapak Pendeta Musa Salusu, Ibu Pendeta Orpa Mangeka. Dan masih ada saudara kami yang lain yang tidak sempat kami ketahui satu persatu. Demikian saudara-saudara kami, kekasih kami Diaken Nyonya Cehadengen, Nenek Bokok, Nyonya Matius Ururu, Nyonya M. Laalang, Nyonya Yeti Yulis Yusuf, Suwanda Tiranda Biringkanai, Bapak Albertus Pengmasak, Bapak Yunus Mukdin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakpur Lawal, Bapak Yes Salulinggi, Oma Kiti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Nastrul, Bapak Yusuf Dengan, Nyonya YS Banne, Saudara Naftali Minna, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damari Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, dan Ibu Peter Tena. Tuhan, pulihkan, kuatkan mereka Tuhan. Engkau harapan dan kekuatan umat-Mu menghadapi segala beban pergumulan termasuk sakit penyakit. Bapak Surgawi, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau menolong dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Biarlah kami sebagai bagian dari masyarakat ini ikut sungguh-sungguh mendukung dengan melakukan protap kesehatan. Kami percaya dalam kuasa Tuhan, pada waktunya semua ini dapat diatasi. Ya Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini, kami bawa dalam tuntunan penyertaan-Mu. Pelihara dan berkati kami Tuhan, lindungi kami. Dalam kami mensyukuri dan menikmati hari Natal, sekalipun dengan suasana yang begitu berbeda. Ya Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu dalam persekutuan ibadah ini. Baik kami seberapa yang ada di gedung gereja ini, jemaat yang beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada saat ini, dan boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah perayaan Natal. Berkati Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu Tuhan, dan biarlah itu berkenan di hadapan-Mu menjadi alat untuk pekerjaan-Mu. Tambahkan terus berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya Bapa di sorga, ini doa kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa dan salah kami. Kasihani kami Tuhan. Dengar kami. Kami berdoa, memohon dan mengucap syukur di dalam satu nama Yesus Kristus Sang Bayi Natal
yang telah lahir di Bethlehem dalam sebuah palungan. Amin. Sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, kita akan mendengarkan ucapan selamat. Silakan duduk. Jemaat duduk dulu. Kita akan mendengarkan ucapan selamat Hari Natal dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rama yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Manase Paligiling. Disilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, baik yang hadir di dalam ruang ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Shalom. Tanggal 25 Desember merupakan tanggal yang paling istimewa bagi seluruh umat Kristen di seluruh dunia, termasuk kita di lingkungan Jemaat Rama. Kendatipun itu merupakan tanggal yang sangat istimewa, tetapi karena situasi dan kondisi yang seharusnya kita rayakan dengan penuh sukacita bersama-sama dengan seluruh warga jemaat, harus diundurkan niatnya untuk berkumpul bersama-sama karena wabah virus corona. Biasanya di Jemaat Rama tanggal 25, Majelis Gereja Kasakusuk mencari tempat untuk memfasilitasi anggota jemaat yang hadir. Tetapi tahun ini sangat memprihatinkan karena tidak bisa berkumpul, tempat sangat melompong. Bisa kameramen perlihatkan ke jemaat di rumah seperti apa kondisi kita di ruang ibadah. Nah, jemaat yang kekasih, yang hadir di ruang ibadah ini hanya beberapa orang. Prediksi saya kurang mendapat informasi kalau tidak ada ibadah bersama. Dan beberapa tim multimedia yang selalu memfasilitasi ibadah kita. Nah, itulah kondisi yang kita rasakan saat ini. Ketika di tahun-tahun yang lalu begitu banyak orang warga jemaat yang datang di ruang ibadah, sudah mencapai sekitar 1000-an beberapa tahun terakhir. Hari ini hanya belasan orang. Tetapi kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan, kemuliaan Kristus tidak akan pernah luntur hanya karena virus corona. Hanya bentuk perayaan yang berubah, hanya bentuk perayaan yang berbeda. Kita tetap merayakan kelahiran Kristus walaupun di rumah masing-masing. Dan perayaan di rumah tidak mengurangi kemuliaan Tuhan. Tidak berarti bahwa Tuhan kalah dengan corona. Tetapi Tuhan memberi hikmat bagi kita bagaimana menata pelayanan sehingga warga jemaat bisa terhindar dari virus corona. Sekali lagi, tidak berarti bahwa makna Natal itu dikalahkan oleh corona. Tetapi hikmat Tuhan memberi kita petunjuk untuk mengatakan ibadah Natal dirayakan di rumah masing-masing. Itu yang kita yakini, sesuai pula dengan tema tahun ini bahwa Allah tetap menyertai kita. Karena itu yakinlah jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kita boleh menjaga jarak, kita boleh memakai masker, tetapi jangan pernah hati kita luntur, iman kita luntur hanya karena corona. Jangan karena virus corona lalu kita mengatakan mandasa tonga moki. Memang keprihatinan, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan menyertai kita tema Natal tahun ini.
Jadi dimanapun perayaan Natal, Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap menyertai kita. Semoga kita semua tetap ada dalam lindungan kasih Tuhan. Sebab itu dalam kesempatan ini kami pimpinan Majelis Gereja, ketua-ketua komisi, bahkan seluruh Majelis Gereja menyapa warga jemaat, mengucapkan selamat Natal kepada warga jemaat di kelompok 1, warga jemaat di kelompok 2, warga jemaat di kelompok 3, warga jemaat di kelompok 4, warga jemaat di kelompok 5, warga jemaat di kelompok 6, warga jemaat di kelompok 7, warga jemaat di kelompok 8, dan warga jemaat di kelompok 9. Serta bagi siapa saja di luar lingkungan Rama atau yang bukan anggota jemaat Rama yang ikut serta dalam ibadah pada siang hari ini. Majelis Gereja Jemaat Rama mengucapkan selamat Natal, Tuhan menolong kita dan tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Mari kita bersama-sama mengakhiri rangkaian ibadah pada pagi ini. Sebuah perenungan. Dalam waktu singkat, segala sesuatu yang ada dalam ruangan ini akan menjadi sampah. Kertas liturgi dan hiasan-hiasan dinding akan segera kumal dan menjadi sampah. Orang akan berhenti mendengar kidung Natal, menjadi terasa mual mengunyah kue Natal, dan baju Natal yang dikenakan akan menjadi tidak menarik lagi. Mungkin juga bagi segelintir orang, Tuhan Yesus yang hari kelahirannya kita rayakan dengan penuh kemeriahan hari ini akan segera terlupa oleh karena kesibukan dan urusan pribadi. Lalu, apa yang tertinggal pada kita? Immanuel, Allah beserta kita. Walaupun terkadang kita melupakannya, namun Ia tidak pernah melupakan kita karena Ia mengasihi kita. Inilah berita sukacita itu. Bawalah berita keselamatan dan sukacita ini kepada semua orang. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 118, sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Di tempat ini, dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan kita, telah merenungkan dan menghayati makna Natal Yesus Kristus. Dari sini pula kita diutus untuk menyatakan makna Natal dalam pikiran, perkataan dan perbuatan pada segala tempat dan kesempatan. Terang yang telah datang ke dalam dunia ini akan menuntun kita
dari waktu ke waktu. Biarlah kami pergi untuk mengabarkan berita sukacita kepada semua orang, karena kami telah melihat kemuliaan Allah dalam palungan. Pergilah, siramilah dunia yang kering dengan kasih. Hijaukanlah ketandusan bumi dengan damai. Segarkanlah kegersangan jagat ini dengan sukacita. Usahakanlah kesejahteraan negeri tercinta dengan doa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri ibadah hari Natal kita pada hari ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 120, Hai Siarkan di Gunung. Kita nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu terang gembala, menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jemaat Tuhan yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, atas nama segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Rahmah dan Panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2020, segenap yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020. Tuhan menyertai kita. Immanuel.
holy night when God as man descended unto us to erase the stain of sin and put an end to wrath. The entire world thrills with hope on this night that gives it a Savior. My people, kneel down and await your deliverance, for Christ has come. The Redeemer is here. May the ardent light of our faith guide us all to the cradle of the infant. As in ancient times a brilliant star guided kings from the east, the King of Kings was born in a humble manger. He has broken every bond. The earth is free and heaven is open. He sees a brother where there was only a slave. His love unites those that iron had chained. Who will tell him of our gratitude? For all of us, he is born. For all of us, he suffers and dies. And for all of us, he lives again. My people, stand up. Sing of your deliverance. Shout for joy and sing praise to the Redeemer. This holy night, this night divine, come and praise his name forever. His power and glory evermore proclaim.
Oh, holy night, when God as man descended unto us to erase the